Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Heransa SMSI, Sigisa CPSP, Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada tema kali ini kami mencoba untuk menyampaikan akan pentingnya sebuah sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau yang lebih disingkat familiar yang disebut dengan SAKIP. SAKIP ini adalah suatu sistem yang dimana dirancang itu mulai dari perencanaan, kemudian sampai kepada proses pelaksanaan dan pengukuran kinerja serta evaluasi kinerja dari instansi pemerintah itu. Selanjutnya mari kita saksikan penjelasan secara detail dari Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang nanti akan disampaikan. Halo Sobat Pengawasan, selamat datang di Habar Pengawasan APIP. Saya Nadia dan kali ini kita akan membahas terkait dengan SAKIP. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kalau kalian pernah mendengar tentang SAKIP, kalian pasti tahu kalau SAKIP itu bukan merupakan laporan biasa. Namun salah satu cara agar kita bisa mengetahui apakah anggaran negara dan daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Kali ini untuk mendalami terkait dengan SAKIP akan ada teman saya, Ratna, yang akan menjelaskan tentang SAKIP. Halo Sobat Pengawasan, di segmen kita kali ini kita akan membahas apa sih itu SAKIP. SAKIP adalah instrumen yang kita gunakan untuk menilai atau mengelola kinerja baik itu di instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, jadi fokus utama si SAKIP ini adalah untuk memastikan apakah anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah itu telah digunakan dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dapat dipastikan bahwa anggaran itu memang telah memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Oh, jadi intinya SAKIP itu menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu harus menghasilkan manfaat yang terukur untuk masyarakat ya. Terkait SAKIP ini, apakah ada dasar hukum yang mendasari pelaksanaannya ya Mbak Ratna? Baik, jadi untuk SAKIP itu sendiri sebenarnya ada beberapa dasar hukum yang telah mengatur terkait SAKIP ini Mbak. Itu dimulai dari Perpres, ada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak terkait dengan apa aja sih yang harus kita ketahui tentang SAKIP berdasarkan Perpres nomor 29 tahun 2014 itu? Baik Mbak Nadia, jadi intinya secara garis besar Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dia lebih mendorong pemerintah agar memiliki tata kelola kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, di dalam Perpres ini juga diatur mekanisme tuh terkait si SAKIP, mulai dari perencanaan kinerjanya, terus pengukuran kinerjanya bagaimana, lalu ke tahapan berikutnya pelaporan kinerjanya seperti apa, hingga nanti di tahapan terakhir yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nah, lalu kemudian melalui si SAKIP ini, instansi pemerintah itu diwajibkan untuk menyusun rencana strategis, menyusun perjanjian kinerja, dan melakukan pengukuran kinerja secara berkala yang nantinya akan dilaporkan pada dokumen laporan kinerja instansi pemerintah. Nah, terus kemudian di peraturan ini juga menegaskan pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan tujuan yang tadi sudah ditetapkan di dalam dokumen rencana strategis. Nah, dari situ SAKIP ini dirancang sebagai suatu sistem Mbak Nadia. Sistem siklus yang artinya setiap hasil evaluasi harus digunakan sebagai perbaikan yang berkelanjutan. Dan pemerintah wajib memastikan bahwa setiap siklus kinerja yang banyak tadi harus menghasilkan peningkatan mutu dan pencapaian target yang lebih baik. Nah, jadi di siklus SAKIP ini itu dimulai dari perencanaan kinerjanya. Nah, perencanaan kinerja itu ada yang perencanaan kinerja jangka panjang, menengah, dan pendek. Kalau di instansi pemerintah daerah, perencanaan jangka menengah itu ada di dokumen rencana strategis atau Renstra. Kalau jangka pendeknya itu ada dokumen perjanjian kinerja, kemudian ada rencana kerja atau disebut Renja, RKT, dan Renaksi. Nah, di dalam perencanaan kinerja ini, kita akan merumuskan tujuan dan sasaran. Sebenarnya organisasi itu ada untuk apa sih? Untuk memastikan adanya tujuan dan sasaran yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
Gak cuma itu, tapi juga untuk memastikan penetapan target telah dilakukan. Setelah berhasil melakukan perumusan tujuan dan sasaran serta penetapan target, maka masuklah ke proses berikutnya, yaitu pengukuran kinerja. Di dalam proses pengukuran kinerja ini, kita tidak hanya mengukur, namun juga melakukan pengumpulan dan pengolahan data kinerja untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan di awal dapat diukur dengan tepat. Lalulah kita masuk kepada proses pelaporan kinerja. Nah, pelaporan kinerja ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah kita lakukan dalam waktu 1 tahun, dan ini biasanya dituangkan dalam dokumen laporan kinerja instansi pemerintah. Setelah melakukan pelaporan kinerja, masuk kepada proses berikutnya, yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang gunanya untuk memastikan tercapainya sasaran dan tujuan dalam perbaikan yang berkelanjutan. Nah, setelah proses pelaporan kinerja, masuklah kepada proses evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Di dalam proses ini, kita memastikan pencapaian kinerja telah dilakukan evaluasi guna memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Oh, berarti begitu ya alur pelaksanaan SAKIP. Berarti dia itu merupakan siklus yang terus berkelanjutan untuk menghasilkan perbaikan di kedepannya, gitu ya Mbak. Kalau misalnya yang saya dengar-dengar sih, SAKIP ini ada evaluasinya tiap tahun ya. Iya. Nah, itu boleh Kak dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih proses evaluasinya terkait dengan SAKIP, lalu dasar hukumnya? Nah, iya benar Mbak. Jadi setiap tahunnya itu akan ada dilakukan yang namanya evaluasi SAKIP. Nah, evaluasi SAKIP ini sendiri itu diatur di dalam Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi di evaluasi SAKIP ini ada 4 komponen yang kita nilai. Yang pertama komponen perencanaan kinerja, lalu yang kedua komponen pengukuran kinerja, ketiga komponen pelaporan kinerja, dan yang terakhir komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nah, dari keempat komponen ini ada subkomponennya lagi gitu Mbak yang akan kita nilai, yaitu ada 3 subkomponen. Yang pertama subkomponen keberadaan, subkomponen kualitas, dan subkomponen pemanfaatan. Nah, masing-masing subkomponen ini memiliki bobot yang berbeda-beda. Untuk subkomponen keberadaan dia memiliki bobot 20%, subkomponen kualitas 30%, dan di subkomponen pemanfaatan 50%. Jadi dari seperti contohnya ya Mbak ya, di dokumen perencanaan kinerja, untuk subkomponen keberadaan biasanya kita hanya mengecek tuh apakah dokumen perencanaan kinerjanya telah tersedia atau tidak. Nanti masuk ke subkomponen kualitas baru kita melihat dan mengecek kualitas atas dokumen perencanaan kinerja tersebut. Di subkomponen pemanfaatan barulah kita mengukur seberapa manfaat sih dari dokumen perencanaan kinerja tersebut. Sekarang kita masuk pembahasan lebih detail lagi terhadap ke masing-masing komponen mungkin ya Mbak ya. Dimulai dari komponen perencanaan kinerja. Nah, di komponen perencanaan kinerja ini memiliki bobot sebesar 30. Di subkomponen keberadaannya itu ada kriteria, yaitu dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Nah, di dalam dokumen perencanaan kinerja telah tersedia ini kita mengukur apakah instansi pemerintah atau perangkat daerah ini telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah seperti Renstra misalnya, kemudian dokumen kinerja jangka pendek seperti Renja, RKT, Perjanjian Kinerja, Renaksi, contohnya, dan apakah dari dokumen perencanaan kinerja tersebut telah dilengkapi juga dengan pedoman teknis yang mengaturnya. Nah, sekarang kita lanjut kepada subkomponen kualitasnya. Di subkomponen kualitas ini kita akan mengukur apakah dokumen perencanaan kinerja itu telah menetapkan tujuan sasaran yang jelas dan berorientasi hasil, dan apakah dokumen perencanaan kinerja itu telah capai hasil dengan ukuran kinerja yang smart, menggunakan penyelarasan atau cascading, dan juga apakah sudah memperhatikan kinerja bidang lain atau cross-cutting. Nah, di subkomponen kualitas ini juga banyak kriterianya ya Mbak ya. Ada 11 kriteria kalau di Permenpan 88 nomor 21, termasuk juga di dalamnya nanti kita memperkirakan atau mengecek nih apakah si dokumen perencanaan kinerja tersebut telah diformalkan, telah dipublikasikan tepat waktu, dan apakah IKU-IKU yang ditetapkan itu telah memenuhi kriteria SMART atau belum. Dan juga tujuan sasaran yang ditetapkan juga harus berorientasi hasil dan
berkelanjutan ke depannya. Dalam perencanaan kinerja ini juga harus terintegrasi, yang artinya ketika kita berbicara kinerja, berarti kan kita sedang berbicara terkait pencapaian tujuan visi misi organisasi, ya kan Mbak Nadia. Nah, ini biasanya kan pencapaian tujuan visi misi organisasi itu kan bersifat makro, sehingga tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh satu organisasi tertentu saja. Jadi di perencanaan kinerja ini juga harus bisa menunjukkan logical framework dan menunjukkan irisan kinerja antara organisasi lain yang berkaitan dalam pencapaian tujuan tertentu. Seperti itu untuk si dokumen perencanaan kinerja atau komponen perencanaan kinerja. Lanjut kepada komponen pengukuran kinerja. Di komponen ini kita mengukur sejauh mana sih indikator itu bisa mengukur sasaran kinerja yang udah kita tetapkan di awal tadi. Nah, pengukuran kinerja ini biasanya meliputi seperti membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target tahunan, lalu membandingkan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah, dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelum-sebelumnya. Nah, dalam komponen pengukuran kinerja ini juga, kita tidak hanya membandingkan realisasi kinerja yang tadi tuh Mbak Nadia, tapi kita juga harus menetapkan indikator kinerja yang tepat sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai oleh perangkat daerah. Baiknya sih pengukuran kinerja ini juga dapat dilakukan secara berkala atau triwulanan atau bahkan bulanan mungkin ya. Nah, dengar-dengar dari Kemenpan RB, rata-rata pemerintah daerah yang mendapatkan nilai sakip di bawah B itu biasanya dia pengukuran kinerjanya hanya dilakukan sebatas tahunan saja, tidak dilakukan secara periodik sampai ke bulanan tadi. Seperti itu. Lanjut kepada pelaporan kinerja. Di komponen ini kita mengukur seberapa transparan dan akurat laporan kinerja yang disampaikan kepada publik. Jadi di dalam pelaporan kinerja ini kita akan menyusun yang namanya laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam laporan kinerja ini berisi informasi terkait realisasi kinerja atas sasaran yang sudah diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja. Nah, di komponen pelaporan kinerja ini biasanya kita akan mengacu pada Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Di sini nanti diharapkan laporan kinerja itu dapat memberikan manfaat sebagai feedback dan perbaikan untuk kedepannya. Dan di laporan kinerja ini sebaiknya nanti dipublis gitu Mbak Nadia ke masyarakat secara umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau stakeholders. Nah, kalau di Kukar biasanya kita menggunakan aplikasi yang namanya eSakip Kukar. Nah, lanjut di komponen berikutnya yaitu komponen evaluasi internal. Di sini kita menilai bagaimana instansi pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sendiri. Komponen evaluasi internal ini merupakan tahapan akhir dari evaluasi sakip yang tujuannya untuk memberikan perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan secara berkelanjutan. Nantinya biasanya itu inspektorat daerah yang akan melakukan evaluasi internal kepada perangkat daerah. Dan kemudian di level pemerintah daerahnya akan ada tim evaluator dari Kemenpan RB yang akan menilai implementasi sakip di level pemerintah daerah. Mungkin seperti itu terhadap 4 komponen evaluasi sakip yang tertuang di Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. Oh begitu ya berarti ya Mbak Ratna. Berarti tadi kan beberapa kali dijelaskan terkait dengan Permenpan RB nomor 88 tahun 2021. Menurut Mbak Ratna, apakah ada perubahan signifikan dari cara kita melihat akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan dari adanya Permenpan RB 88 itu? Nah, dalam Permenpan RB nomor 88 tahun 2021 ini ada beberapa perubahan penting sih yang lebih menekankan kepada budaya kinerja dan orientasi hasil. Bukan hanya sekedar laporan kegiatan, tapi memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat seperti itu Mbak Nadia. Jadi di peraturan ini itu lebih menekankan bahwa sakip itu bukan hanya soal seberapa rapi laporan yang kita hasilkan, tetapi yang lebih penting adalah hasil atau dampak nyata yang dicapai dari program pemerintah itu terasa kepada masyarakat sekitar seperti itu. Jadi misalnya bukan kayak hanya sekedar jumlah laporan penerima bantuan, tapi juga apakah bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Wah, berarti penting banget ya Mbak si sakip ini di dalam pemerintahan daerah ataupun bahkan di perangkat daerah. Nah, ngomongin terkait dengan sistem nih Mbak,
Menurut Mbak, tantangan terbesar dari pelaksanaan implementasi Sakip ini di pemerintah daerah atau bahkan di perangkat daerah itu apa sih Mbak? Sehingga kita bisa lihat nih nanti ke depannya apakah ada hal-hal baik yang perlu kita lakukan sehingga nanti proses pelaksanaan dari Sakip sendiri itu bisa berjalan baik. Jadi mungkin tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah terkait Sakip ini paling utama sepertinya kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun laporan kinerja secara akurat dan terukur. Nah, jadi banyak di beberapa pemerintah daerah itu juga belum sepenuhnya memahami pentingnya implementasi Sakip ini di dalam kehidupan sehari-hari mereka bekerja, Mbak. Sehingga mereka itu lebih fokus kepada kegiatannya saja, tidak fokus kepada dampak apa yang akan mereka berikan gitu kepada masyarakat sebagai stakeholder-nya. Selain itu juga mungkin tantangan yang lain seperti karena si Sakip ini merupakan sistem yang terintegrasi, jadi seringkali data yang akurat itu sulit didapat Mbak di pemerintah daerah maupun di perangkat daerah karena tidak tersedianya data-data kinerja yang akurat dan valid untuk mereka gunakan sebagai pelaporan kinerja mereka tadi. Ya, harapannya mungkin ke depannya pemerintah atau perangkat daerah bisa memperkuat kemampuan SDM mereka melalui BIMTK atau pelatihan dan pendidikan. Itu kan biasanya juga banyak tuh Kemenpan mengadain diklat-diklat terkait Sakip, diklat-diklat terkait penjenjangan kinerja, penyusunan perencanaan dokumen kinerja, seperti itu. Dan mungkin harapan ke depannya jika SDM ini sudah cukup memumpuni, bisa juga mungkin masuk kepada tahap memanfaatkan si teknologi informasi ini Mbak, agar pengumpulan data dan pengolahan data kinerja ini juga jadi lebih mudah dan cepat gitu, sehingga kedepannya Sakip ini bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan anggaran yang ada. Seperti itu mungkin Mbak tadi. Wah, ternyata banyak banget ya yang harus diperhatikan dalam implementasi Sakip ini, dari perencanaan, pengukuran, sampai tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan si Sakip ini. Tapi satu yang pasti, semakin kita bisa meningkatkan akuntabilitas kita, kinerja kita, maka akan lebih banyak lagi manfaat yang akan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, terima kasih Mbak Ratna atas informasi dan wawasannya yang sangat bermanfaat ini. Nanti kita ketemu lagi di segmen-segmen lainnya. Sampai jumpa Sobat Pengawasan!